lihat orang ini ya. Dari dulu ngapain? Dari luar. Oh iya, sambil nunggu ibu sore. Berarti dapat tidak? Hadir semua ya hari ini? Mati. Aku mau di sana. Alhamdulillah udah masuk. Dari rumah. Iya, Bu ya. Semoga 5 hari. Nggak boleh gitu. Ya emang kan Semoga dia cepat keluar. Amin. Tapi kenapa dia nggak masuk hari ini? kata Mas Haidar Arsyid itu muta nggak tahu kan benar apa enggak. Nah dia tuh pansel masuk. Oh itu tuh karma kemarin pada puasa makan basreng di depan tuh waktu main catur. Loh, kan itu kan mungkin. Iya tahu puasa. Main Dia pada puasa bisa makan basreng kok. Ya udah tinggal aja Enggak. Semoga ya Allah bisa cepat keluar. Jadi Fatih, aku gak bakal pelit sama temenku. Aku tetap bakal mandi. Kamu gak pernah mandi. Pagi. Tadi pagi. Iya lah. Kalau kan jalan Sudah siap semuanya? Mas Baim? Iya. Kan belajar nggak ada buku di meja? Iya. Ya itulah bisa dinyalain. Jalan. Ibu hari ini itu ya nanti rekamannya pasti dilihat sama Ustaz Nika sama Ustaz Zawi. Jadi kalian jangan sudah siap semuanya? Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Usul Hati sama Mas Abi, sama Sarah. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus banget. Kenapa tuh jajan-jajan? Hari ini ada yang tidak hadir? Masih nah. Sakit ya? Doakan ya kemana biar cepat sembuh. Cepat keluar. Oh, cepat. Cepat pergi. Oh, tahu. Cepat opnam di rumah sakit. Minggu Turut lalu bercita-cita. sudah belajar tentang apa? Bab sebelumnya belajar tentang apa? Puisi rakyat. Puisi rakyat dan Tentang atasi. Slide ini kita akan belajar tentang teks prosedur. khusus untuk bab 3 ini nanti kita lebih banyak berkelompok dan dia sudah bagi kelompoknya. Setelah ini kalian bagi kelompoknya. Kelompok 1 nanti satu kelompok 2 orang. Yang nggak hadir berarti sendirian dulu nggak apa-apa ya? Kelompok 1 Mas Askar sama Mas Alvaron nanti di sini. Mejanya silakan digabung 2. Belakangnya kelompok 2 Mas Fadlan sama Mas Fasyar. Kemudian kelompok 3 nanti di sini Adit sama Hafiz. Kelompok 4 di sini Mas Baim sama Mas Elo. Kelompok 5 di sini Atta sama Fatih. Kelompok 6 Raffi sama Fatih di sini. Terus sebelahnya lagi Arsyad Syamil dan sini Hilmi sama Azam. Apa? Keras semua. Baik, bantu geser mejanya. Dua-dua. Kelompok 3 1, 2, 3. Jadi mau apa? Yang kelompok 3 mana? Nggak boleh. Jadi udah diganti, udah diganti, udah di. Iya, Om.
Ngawur, ngawur. Jadi berikan dulu dua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya boleh. Gimana berarti? Ayo dibiarkan kakinya. Oh ini kayaknya kelas 9 pakai TV. Jadi kalau kelas 9 pakai TV tuh ikut gerak beneran kita. Pakai apa yang lain, Cat? Jangan dibalikin lagi sama itu. Cat, pakai lawan aku. Ayo sambil kita terusnya ayo Mas Abdul gimana? Ini siapa? Tapi ambil di belakang ya, ini majuin satu. Tapi ambil
kayak ayam aja ya. Ayo duduk. Ini ya, kita belajar tentang prosedur hari ini. Supaya buku catatnya disiapkan, tulis jawaban di buku catat materi. Sudah pernah dengar istilah prosedur? Coba perhatikan 3 gambar ini. Tahu yang pertama gambar apa? Origami. Ini enggak kuat. Kemarin kalian menghias kelas, siapa yang membuat origaminya? Yang Yumi ya? Saya sama Yumi sama Ata. Kemarin lihat dulu gak di YouTube? Misal cara membuat burung dari kertas origami ya. Nah itu secara tidak langsung dahulu Mas Yumi, kemudian Ata, sahabatnya sudah mempraktikkan teks atau tulisan. Terus sebelahnya ini gambar apa? Nah kipas angin pernah kerakit kipas angin? Bisa diambil kipas angin, biasanya kan belum ditakan. Nah, itu biasanya ada petunjuk cara merakit kipas angin. Nah itu juga teks prosedur namanya. Nah yang terakhir yang masak-masak. Misal kalian mau masak, Masak mie. ya masak mie. Bisa masak mie kemudian dikasih cara memasak mie. Termasuk teks prosedur. Dari sini ada yang bisa menyimpulkan satu kata kunci teks prosedur itu apa? Telur. Cara. Urutan. Cara, urutan. Apalagi? Langkah. Langkah-langkah, betul. Tabel. Aku lapar. Jadi, Boris. langkah-langkah itu satu kata, itu namanya kata. Aku lapar. Ada yang bisa menyimpulkan pengertian dari kata kunci yang sudah disebutkan tadi. Jadi, pengertian teks prosedur itu apa kira-kira? Ada yang Langkah untuk melakukan sesuatu. ya, jadi Teks yang sudah bicara melakukan sesuatu. betul ya. Nah ini teks prosedur tolong dibacakan. Ya ya. Kemudian tujuannya karena teksnya itu penjelasan tentang langkah, berarti tujuannya untuk memberikan betul. Jadi tujuan teks prosedur itu untuk memberikan penjelasan mengenai petunjuk tentang cara melakukan sesuatu. Misal, kenapa Mas Adit? Ya. Jadi misalnya ada cara membuat nasi goreng, berarti tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan, ini katanya untuk menjelaskan langkah-langkah membuat nasi goreng itu. Dicatat ya. Cara buat telur. Di asrama sering masak nggak? Oh, enggak. Ya, masak telur. Oh, ada nggak usah ya? Kita masak mie. Ditulisnya nggak perlu ingat kata kuncinya ada nggak apa? Masak telur itu. Sudah ya? Di sana justru belakang kalau kamu belakang. Duduk dulu Mas Elo. Masak telur boleh nggak, Us? Boleh. Itu Boris tak masak ya, Us? Boris kan telur. Cuma lihat kayak Boris. Iya tapi kayak singkatnya aja tahu tujuan berarti memberikan penjelasan tentang apa. Yang penting catatannya bisa membuat kalian ingat tentang materi. Terus. Ayo. Ya, Gus ya. Sudah ya? Belum. Tara. Ada tuh tinggal nyesuaiin pengertiannya aja. Udah ya? Tara. Ya.
nih, cara merakit kipas angin berarti alatnya apa? Cara mengukur tahu bacem. Tahu kipas angin bahannya? Ya tang, terus obeng. Oh bacem. Kalau bahannya berarti Bacem telur. bacem telur. Iya, Boris jidatnya bener banget. Anda bisa membedakan antara alat dan bahan? Alat itu apa? Bahan apa? Anda bisa membedakan? Alat dan bahan, perbedaan alat dan bahan. Tapi Alat tuh kayak obeng, terus bahannya tuh kayak misalnya paku apa. Jelasin. simpelnya, Adit. Alat itu untuk membantu satu kalau bahannya itu untuk melengkapi. Singkatnya itu alat itu yang digunakan kalau misal bahan itu yang Diolah. Bintang. Bintang kan dicopot itu. Iya, soalnya kemarin tuh saya itu jelek kok kayak nggak enak gitu kalau dia rusak atau ya. Nah, yang ketiga apa di sini? Langkahnya apa? Bisa tadi cara merakit kipas angin. Siapkan setiap komponen dalam kipas angin. Kemudian ambil obeng dan putarkan ke bagian kakinya gitu misal. Ini sudah nggak tahu sih cara merakit kipas angin. Masa nggak tahu sih? Aku tahu. Oh iya, kemarin siapa yang betul kipas angin ini? Kemarin ini rusak kan? Ada yang mau betul kan? Ambil. Oh, dibongkar. Kemudian misal apa lagi? Cara memasak mie. Berarti pertama siapkan dulu bumbu-bumbunya. Ya. Bungkus mie-nya. Kemudian masak air panas hingga mendidih. Gosok telurnya. Peralatannya dulu dong. Iya. Gosok telur.
audio, misal di radio ada. Dan yang lain kalau grafis itu yang dalam bentuk gambar atau desain. Gambar tuh kayak cara buat origami itu kan gambar kalian biasanya. Misal pertama dilipat jadi segitiga, terus gambar segitiga, terus dilipat jadi segitiga lebih kecil. Oh iya, kata-kata terus tertulis itu apa namanya? Tertulis itu ini misal yang kemarin kita lihat yang petunjuk Namanya kelas apa? itu. Namanya apa? Sama. Itu teks prosedurnya disajikan dalam bentuk tertulis, ya brosur juga. Kemudian ini misal kalian kan novel kan Pidato. teks prosedur tulis itu maksudnya yang ditulis itu loh mas, yang ada dalam bentuk tulisan. Ya kan pidato kan bukan teks prosedur, emang ada langkah-langkahnya. Yang lisan berarti video, misal kalian nonton video tutorial cara merakit kulkas gitu misal, atau cara metode kan bisa juga dalam bentuk video. Nah kalau grafis itu yang mana? Ini tertulis kan ini tulisan bentuknya mas. Nah kalau grafis itu gambar atau desain? Maksudnya dia bisa. Kalau di dalam motor misal motornya berisi tentang langkah-langkah ya. Cara mencuci tangan itu kan juga ada yang pakai bentuk gambar kan. Misal pertama kayak gini. Terus, nah terus juga bisa. Sama ini pernah kalian membeli Lego Mix? Masa Lego pernah? Nggak suka? Iya enggak. Yang kecil itu kan juga ada kan. Nah itu biasanya di dalamnya tuh ada cara merakitnya. Nah itu juga termasuk jenis teks prosedur grafis. Jadi singkatnya teks prosedur tertulis itu ya dalam bentuk tulisan. Kalau lisan itu misal dalam bentuk video, audio atau demo. Misal kalian di rumah ada pernah kedatangan sales ya? Jadi ada sales rumah bawa barang menawarkan barang. Nah biasa itu didemonstrasikan cara membuat barangnya. Misal panci listrik. Nah orang penjualnya tuh mempraktekkan cara memakai panci listriknya. Nah itu merupakan teks prosedur lisan. Disampaikan secara lisan, dijelaskan pakai suara. Kayak ibu, misal ibu di sini mempraktekkan cara membuat kopi. Misal pertama siapkan gelasnya. Setelah itu tuang kopi ke dalam gelas. Terus tuang air panas, aduk hingga rata. Nah, kalau nikmati itu namanya Belum berdiri. teks prosedur apa? Lisan ya, karena ibu menyampaikannya secara lisan menjelaskannya. Berapa? Sudah ya? Enggak. Ini slide terakhir, slide terakhir. Atas sudah? Kenapa tulis? Nah, yang terakhir ini tips dalam teks prosedur. Jadi dalam teks prosedur itu biasanya ada tipsnya juga. Misal ketika memasak telur gunakan api kecil. Kan pakai api yang besar juga bisa kan? Tip, iya harusnya tip ya. Bahasa Indonesia kalau tips itu bahasa Inggris untuk jamak dari tip. Jadi yang betul kalau dalam bahasa Indonesia itu tip. Jadi besok kalau ibu nulisnya tip kalian jangan bingung. Tip. Ya, tip. Kalau tip itu merek correcting pen dari Belanda. Ini ya. Jadi tip dalam teks prosedur adalah saran atau anjuran singkat untuk mempermudah tercapai tujuan prosedur. Misal gunakan api kecil agar telur cepat masak. Karena api besar juga sebenarnya bisa, tapi tipsnya adalah menggunakan api yang kecil. Terus apa lagi contohnya? Misal cara membuat salad pila mangga dengan rasa yang manis. Nomor 1 sama apa? Ini semuanya teks prosedur itu berbeda dengan tips itu enggak. Oh ya, yang benar tip atau tips itu. Yang betul tip ini tips itu bentuk
ganti. Ayo. Oh, sudah semua? Belum. Tapi masih. Tapi buat apa? Ya jadi pakai tekan TV-nya berbeda. Sesungguhnya tidak kayak wanita kalau itu kayak manusia. Sliding kan. Ya kuis. Kawat. Ya kuis ya Sudah sih. ditulis ya? Nah, Buya bener Buya. Yang ini tadi. Di struktur teks Buya menulis yang terakhir. Kamu menulis penjelasannya Buya. Ini nanya. Ya. Oh. Coba siapa yang bisa memberikan contoh penegasan ulang dalam teks prosedur? Ya, ini masa aku sama udah selesai. Ya nggak apa-apa. Yang penting bisa dipahami. Misalnya apa? Tadi. Misal cara. Membuat telur. Kenapa telur terus sih kalian? Telur enak. Emang kenapa sih? Boris. Emang kalian bisa masak ya? Nah, Buya udah. Bisa, masa Boris? Bisa masak nasi goreng. Boris, kalau perasaannya apa ya? Teknologi saya itu nggak coba cara membuat telur mata sapi. Berarti penegasan ulangnya gimana? Penegasan ulangnya. Penegasan ulang apa tadi? Telurnya jadi. Kita bisa. Bukan bentuk. Mulanya telurnya cara membuat telur sapi yang baik. Telur mata sapi yang baik dan benar. Betul, tadi demikianlah cara membuat Telur mata sapi yang baik dan benar. Ayo satu cewek lagi kuis. Ayo lah. Ini itu ya, tabnya satu meja satu. Jadi yang ada satu aja. Nanti dulu. Nah, nanti setelah itu kalian buka Google Classroom, di situ input Mas nanti dulu. Kan itu. Satu meja satu tabnya. Nanti buka Google Classroom, itu sudah menyiapkan LKPD 3 bahasa. Nanti kalian mau jalan Ibu akan menayangkan sebuah video tutorial atau video teks prosedur. Kalian mengerjakan dengan LKPD. Nanti Ibu terangkan, sekarang boleh diambil tes. Satu meja cukup satu tes. Ah ini 2 meja Us. Oh iya 1 meja. 1 meja. Satu. 2 meja. Satu apa? Mas Ata menang catatannya. Tulisannya pakai berapa? Nggak boleh. Ayo Mel. Apa ini? Nggak boleh.
Jadi kalau tulis kita hafal. Oh, sekolah nggak bisa. Ya, yang mana yang merah? Ya. Ini kamu berapa ya? 6. Ayo bilangnya tadi. Enggak pakai buku. Enggak, pakai aja kerjanya. Yang mana? Us pakai tab kerjanya. Iya. Enggak boleh namanya. Sambil diisi ya nama dan Mbak, ini aku mau berapa, Mbak? Berapa? nomor berapa? Mau berapa, Mbak? Ada mau berapa? 7 ya? Oh, kelompoknya. Mas Asar kelompok 1, Fajar kelompok 2, Adit kelompok 3, Karim 4, Atta 5, Raffi 6, Arsyad 7, sama Azam 8. Ini kalau nggak bisa. This is text procedure. Kenapa? Jangan buka yang lain loh ya. Yang kami gini aja loh ya. Mas Atta bisa? Kerjain sendiri nggak apa-apa. Nanti dibagiin. Dari Google Classroom juga tadi. Nanti ini bikin teks struktur. Oh, ini bikin dia. Iya, enggak keluar. Kalian menyimak. Nanti kalian menyimak video referensi kemudian ditulis tujuannya, judulnya. Bentar. Samain sama yang atas kan. Biar itu satu tujuh. Buya, kalau jenis teks prosedur yang protokol aku ya. Protokol itu teks prosedur yang langkah-langkahnya dilakukan dengan cara Oh iya. atau Yang tidak. tidak berurutan. Nah, Kalau yang sederhana yang tidak ribet langkah-langkahnya, kalau yang kompleks yang ribet. iya, betul sekali. Batu itu oleh apa? Batu sederhana atau apa? Iya. Buya, kalau buat telur itu apa sederhana atau kompleks? Sederhana ya, soalnya namanya kan. Kalau telur kan gampang banget kan. Kalau Cuma telur tinggal- dadar dicampur pisang dicampur. Nah, mungkin itu jadi kompleks. Tapi kalau misal telur ceplok aja, Nah, kita buat pisang goreng. bisa. Bisa goreng Buya. Yang mana ya? Lupa lagi. Pisang goreng. Bisa goreng maksudnya apa ya? Buya. Kenapa? Bisa goreng maksudnya apa? Buya, jenis teks struktur yang tadi Buya. Buya. Kenapa? Ada teks struktur yang tadi kok. Buya. Buya. Sebentar. Oh iya, bentar. Tujuannya berarti terserah. Ya, mulai hilang semua. Ya, aku nyanyi itu loh Buya yang paling kanan pojok, bukan pakai apa semua. Ya Allah. Nih, dia sampai. Belum Iya. sampai. Sekarang buat satu jenis. Teks struktur. Masa nggak ada yang dapur lagi? Gak apa-apa, Us. Nonton aja, Us. Nah, buat telur aja, Us. Ini bis. Ya, Rob, bikin
Membuat pisang goreng dapur. Apa ayah? Wah. Ayah. Pusing. Nggak enak pakai TV, enak pakai proyektor ya. Udah enak jadi apa Bu ya? Mau itu tadi jelek. Ya Allah. Kenapa Bu ya? Itu enggak mas. Bukan pakai perasaan, bukan pakai logika. Sekali lagi, sabar. Iya, Allah. Tahu nggak? Ibu ceritain kemarin kan anak-anak awal lagi puasa ya, Senin kan ya. Tapi teks prosedurnya cara membuat nasi goreng. Cara membuat pisang goreng. Kasihan mereka. Buat apa Bu ya? Kemarin kan di awal kan mata materinya kan sama kan. Nah, mulai Allah. Nah ini, yeay. Ayo. Disimak ya. Sambil dicatat yang penting-penting. Wih, bisa Dicatat yang nggak di kertas dulu. Enggak keras Bu ya? Adapun bahan dan cara membuatnya adalah pertama-tama siapkan yang bahan dasarnya yaitu pisang. Di sini saya menggunakan pisang uli sebanyak 5 buah yang sudah saya irisin tapi tidak utuh seperti ini. Bisa juga teman-teman menggunakan pisang yang lain, misalnya pisang mangga, pisang pupuk atau yang lainnya ya teman-teman. Dan kemudian siapkan wadah. Di sini saya menuangkan juga 9 sendok makan tepung beras saya pakai merek Mosbrand atau kalau ditimbang sebanyak 9 juga. Lalu tambahkan 5 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 50 gram. Tambahkan juga 5 sendok makan tepung maizena atau setara dengan 50 gram. Mas Hendra bisa? Lalu aduk rata. Sini aja. Kemudian tambahkan garam dan sedikit vanili bumbu, juga sedikit baking soda, terus juga campur rata kembali. Terus apa baking soda? Dan tambahkan 1 setengah sendok makan gula pasir, tapi opsi kalau teman-teman tidak pakai juga tidak apa-apa. Dan ini rasanya tuh enak banget, bisa juga dijadikan media jualan bagi teman-teman yang ingin buka jualan pisang goreng, karena ini rasanya tuh enak banget. Dan mungkin teman-teman jika ingin warna lebih cantik lagi bisa menambahkan warna kuning sedikit aja untuk menambahkan warna cantik ya. Apalagi untuk jual itu lebih bagus kelihatannya gitu, lebih menarik. Nah ini sudah cukup ya teman-teman, lalu masukkan pisangnya yang sudah dikerat-kerat ini, mau beri diratakan adonannya ke pisangnya. Nanti videonya bilang nggak ya? Diusahakan jangan sampai putus ya teman-teman, jadi supaya membentuk pas gitu. Nanti setelah matangnya, jadi kriuknya itu dapat banget kalau dikerat-kerat seperti ini. Nah ini udah siap digoreng ya teman-teman. Sekarang kita siap untuk menggoreng. Dan saya sudah memanaskan minyak sayur atau minyak goreng di wajan. Saya pakai kastrol dan gunakan api yang kecil aja ya teman-teman. Kalau misalnya api terlalu besar maka panasnya itu nggak merata. Jadi benar-benar api itu sedang cenderung kecil gitu ya, tapi tidak kecil banget. Dan setelah minyaknya panas, lalu keluarkan wajan pisang yang sudah masuk dengan adonan atau tercampur dengan adonan. Jangan lupa ketika dimasukkan ke wajan ini, jadi bagian kerat-keratnya itu dibuka gitu ya, supaya
matang merata dan kriuknya dapat. Satu kali ngadonin ini jadi 3 ya, karena sempit, satu pisangnya itu lebar sedikit pas. Jadi jangan tumpuk dipaksain gitu. Jadi satu adonan ini jadi 2 kali menggoreng. Dan biarkan hingga menguning bagian bawahnya. Dan untuk menambahkan rasa kriuk, jika teman-teman suka, boleh ditambahkan di saat pisangnya sudah agak mengering sedikit, jangan terlalu menunggu kering ya, agak mengering sedikit, tambahkan kriuknya dengan diceprek-ceprek, bisa menggunakan tangan atau tuan supi atau sendok ya. Tapi saya cukup dengan seadanya aja, kriuknya tidak terlalu banyak karena tidak terlalu suka. Cukup kriuk yang ada yang menempel di pisangnya aja. Dan setelah mengering bagian bawahnya, lalu dibalik. Ini warnanya sudah cantik banget dan aroma harum dari vanilinya itu udah terasa banget, kecium banget gitu ya. Dan biarkan hingga matang merata hingga ke dalam-dalam dengan menggunakan api kecil ya. Jangan lupa untuk terus dibalik-balik supaya tidak gosong sebagian ya. Nah ini sudah cukup matang, saya akan angkat. Warnanya itu sudah cantik banget ya teman-teman. Ini kalau dijual di tempat saya 2.500 karena saya tinggal di Bekasi dan saya sering melihat dan membeli juga. Rasanya itu kurang lebih sama dengan yang saya buat gitu ya. Mungkin kalau kita buat bisa meminimalisir merek minyaknya atau dari tepung-tepungnya gitu ya. Dan ini siap untuk dihidangkan, jangan lupa untuk ditiriskan terlebih dahulu supaya minyaknya turun. Lakukan hingga selesai teman-teman. Dan ini dia hasilnya, cantik banget, rasanya tuh enak banget, kriuk garing gitu ya, bahkan sampai berjam-jam lamanya garing karena kita menggunakan tepung dari beras gitu ya, memang cepat kering dan awet. Sudah ada yang bisa? Sekali masalah? Coba dibaca dulu komponen yang pertama harus dicari tahu pertama apa tadi? Pisang. Dibaca LPD-nya yang pertama harus tahu apa tadi? Jenisnya. Judulnya dulu kok, apa dulu? Judul ya. Jenisnya. Pelan-pelan pesan. Judulnya ya, judulnya tahu apa ya? Ada tulisannya ya, bisa lihat ya. Bikin pisang goreng yang simpel sederhana. Kemudian yang kedua apa di situ? Tujuan. Tahu ya tujuannya untuk apa ya tadi ya? Kemudian yang ketiga, setelah tujuan, material. Tahu material apa tadi? Tahu. Alat dan Oh, bahan. Kemudian selanjutnya, langkah-langkahnya tadi kompleks ya dan ada banyak sekali. Nanti disimpulkan saja jadi 10 sampai 15 langkah gitu ya. Jadi nggak harus lengkap seperti yang di video tadi, tapi setidaknya mewakili semua tahapan dalam pembuatan pisang goreng ini. Setelah langkah-langkah ada apa? Setelah langkah ada apa? bahan. Dia akan beli ulang. Boleh. Setelah langkah-langkah ada apa di situ? Iya nih, jadi tipsnya dong. Dalam video ini tadi apa aja? Misalnya tadi ada apa? Nyalakan api kecil. Iya itu ya. Terus apa lagi? Nanti disimak ya tadi cara memotong pisangnya juga kan tadi ada tipsnya ya. Aku. Ibu ulangi satu kali lagi. Ibu ulangi satu kali lagi. Silakan disimak baik-baik. Perhatikan sini dulu. Ibu ulangi satu kali lagi. Silakan disimak baik-baik dan tidak harus sama persis. Yang penting tahapannya dari semua isinya tuh sama gitu, nggak ada yang terlewat. Tapi nggak harus sama persis itu ya. Ulang satu kali lagi. Sih buat lagi kalau lebih tebak ya saudara kali ini kita lagi ada di daerah Ciawi. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel YouTube Dapur Alia. Kali ini saya membuat pisang goreng garing yang sangat enak. Ditonton ya videonya sampai selesai. Adapun bahan-bahan dan cara membuatnya adalah
Pertama-tama siapkan terlebih dahulu bahan dasarnya yaitu pisang. Di sini saya menggunakan pisang uli sebanyak 5 buah yang sudah saya irisin tapi tidak beku seperti ini. Bisa juga teman-teman menggunakan pisang yang lain, misalnya pisang nangka, pisang kepok atau yang lainnya ya teman-teman. Dan kemudian siapkan lada. Di sini saya menuangkan juga 9 sendok makan tepung beras. Saya pakai merah rose brand atau kalau dibilang sebanyak 90 gram. Lalu tambahkan 5 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 50 gram. Tambahkan juga 5 sendok makan tepung maizena atau setara dengan 50 gram. Lalu aduk rata. Kemudian tambahkan sedikit garam dan sedikit vanili bubuk, juga sedikit baking soda atau sudah boil, lalu campur rata kembali. Sudah tambahkan segitu Pak, proses garam sama Tambahkan garam dan apa ya tadi? Dan tambahkan 1 sendok makan gula pasir, tapi opsi kalau teman-teman tidak pakai juga tidak apa-apa untuk gula pasirnya. Dan campur rata kembali. Nah, selanjutnya lalu menggunakan air. Di sini saya menggunakan 250 ml air biasa yang sudah tuang ya teman-teman. Lalu dicampur merata. Sederhana banget ya teman-teman, dan ini rasanya enak banget. Bisa juga dijadikan untuk ide jualan bagi teman-teman yang ingin membuka jualan pisang goreng, karena ini rasanya enak banget. Dan mungkin teman-teman jika ingin warna lebih cantik lagi bisa menambahkan warna kuning sedikit aja untuk menambahkan warna cantik ya. Apalagi untuk jual itu lebih bagus kelihatannya gitu, lebih cantik. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman. Lalu masukkan pisangnya yang sudah dikerat-kerat ini, lalu diratakan adonannya ke pisangnya. Diusahakan yang satu putus ya teman-teman, jadi supaya membentuk kipas gitu nanti setelah matangnya, jadi kriuknya itu dapat banget kalau dikerat-kerat seperti ini. Nah, ini udah siap digoreng ya teman-teman. Sekarang kita siap untuk menggoreng. Dan saya sudah memanaskan minyak sayur atau minyak goreng di wajan. Saya pakai teflon dan gunakan api yang kecil aja ya teman-teman. Kalau misalnya api terlalu besar maka matangnya itu nggak merata. Jadi benar-benar apinya itu dan cenderung kecil gitu ya, tapi tidak kecil banget. Dan setelah minyaknya panas, lalu tuangkan aja pisang yang sudah masuk dengan adonan atau tercampur dengan adonan. Jangan lupa ketika dimasukkan ke wajan ini, jadi bagian kerak-keraknya itu dibuka gitu ya, supaya matangnya merata dan kriuknya dapat. Satu kali ngadonin ini jadi 3 ya, karena sempit. Satu pisangnya itu lebar seperti kipas. Jadi jangan ditumpuk, dipaksain gitu. Jadi satu adonan ini jadi 2 kali mengaduk. Dan biarkan hingga menguning bagian bawahnya. Dan untuk menambahkan rasa kriuk, jika teman-teman suka, boleh ditambahkan di saat pisangnya sudah agak mengering sedikit, jangan terlalu nunggu kering ya, agak mengering sedikit, tambahkan kriuknya dengan diceprek-ceprek, bisa menggunakan tangan atau pengolahan sutil atau sendok ya. Tapi saya cukup dengan seadanya aja, kriuknya tidak terlalu banyak karena tidak terlalu suka. Cukup kriuk yang ada yang menempel di pisangnya aja. Dan setelah mengering bagian bawahnya, lalu dibalik. Ini warnanya sudah cantik banget dan aroma harum dari vanilinya itu udah terasa banget, cium banget gitu ya. Dan biarkan hingga matang merata hingga ke dalam-dalam dengan menggunakan api kecil ya. Jangan lupa untuk terus dibalik-balik supaya tidak gosong sebagian ya. Nah, ini sudah cukup matang, saya akan angkat. Warnanya itu sudah cantik banget ya teman-teman. Ini kalau dijual di tempat saya 2.500. Karena saya tinggal di Bekasi dan saya sering melihat dan membeli juga. Rasanya itu kurang lebih sama dengan yang saya
saya buat gitu ya. Mungkin kalau kita buat bisa meminimalisir merek minyaknya atau dari tepung-tepungnya gitu ya. Dan ini siap untuk dihidangkan, jangan lupa untuk ditiriskan terlebih dahulu supaya minyaknya turun. Lakukan hingga selesai teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Cantik banget, rasanya tuh enak banget, kriuk, garing gitu ya, bahkan sampai berjam-jam lamanya garing karena kita menggunakan tepung dari beras gitu ya, memang cepat kering dan awet keringnya. Oke teman-teman, semoga kalian suka, selamat mencoba dan terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum. Udah.
pisau. Pisaunya bener apa? Kita nggak kita. Anjurannya tadi kan kayak misal tadi gunakan api kecil itu kan saran anjuran. Nah kalau misal apa lagi? Cipratan sisa-sisa tepung untuk menjadi crispy. Ayo waktunya 5 menit lagi. Ya kalau misalnya kalian sudah coba. Habis bisa tadi. Kan boleh untuk udah tadi kan udah Oh iya. Mbak, bentar bantu itu punya dulu ya yang. Jangan. Ada ini guys. Itu kan udah mau habis sih. Jadi nggak bisa Betul, pinggul ya. Pinggul diduga masuk ya. Betul, dikumpulkan. Caranya yang belum. Bentar. Iya, tunggu. Mas habis bantuin punya dulu yang belum bisa dikumpulkan. Kita tunggu. Setelah itu ditulis nama kelompoknya habis itu pasti. Ada bisa? Kalau belum selesai boleh keluar. Buya nih, kamu tadi ya? Masih Nggak tuh boleh bagiannya. Yes, Bentar, kita Makasih ya Bu ya. tapi waktunya tinggal udah mau habis. Manfaatnya kamu latihan. Sini sini. Sama-sama. Itu bagian tempat tulisan. Siapa nama? Boleh. Bentar ya sambil beres-beres nanti sambil kalian lihat. Ya, makasih Bu ya. Nama kelompoknya.